Dengan Riza di sini, ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan kuliah ketiga mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tiga pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Berikut ini adalah gambaran tiga pilar utama Bank Indonesia dalam mencapai tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan, yang tentunya semua didukung oleh manajemen intern dari Bank Indonesia. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem tukar mengambang, yaitu free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menetapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Selanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. ITF merupakan suatu kerangka kerja atau framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini ditetapkan atau diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Fleksibilitas ITF atau Flexible of Inflation Targeting Framework berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008-2009, salah satu pelajaran terpenting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking. Maksudnya adalah kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda atau time lag kebijakan moneter. Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inheren dalam fleksibilitas ITF. Kerangka fleksibel ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu yang pertama, strategi penargetan inflasi atau inflasi targeting sebagai strategi dasar dari kebijakan moneter. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Selanjutnya adalah penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi,
maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang kelima adalah penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change, atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap, yaitu pemprosesan, yaitu otorisasi clearing dan penyelesaian akhir atau settlement. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal atau eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Stabilitas sistem keuangan ini juga terkait dengan fungsi BI sebagai lender of last resort atau LORR, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu sistem stabilitas keuangan, demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan. Begitu juga gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatar belakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya mandat dan wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atau 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dan terakhir, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11 PBI 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Nah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan dalam rangka pertumbuhan perekonomian. Hasil asesmen sistem keuangan, yaitu respon kebijakan Bank Indonesia serta prospek stabilitas sistem keuangan ke depan secara berkala dipublikasikan melalui kajian stabilitas keuangan. Sejarah Bank Indonesia 1951 sampai 1953, berdirinya Bank Indonesia. 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi The Javanese Bank
Sejak 1 Juli 53, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dan UU nomor 11 tahun 53 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank konvensional atau komersial melalui pembelian kredit. Pada masa ini terdapat Dewan Moneter yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter diketuai Menteri Keuangan dan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 13 tahun 68 tentang Bank Indonesia. UU ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Tahun 1988, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijakan 27 Oktober 88 yang dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah izin dalam pendirian bank baru. Tahun 97, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar dan penutupan bank-bank bermasalah serta restrukturisasi bank yang tidak sehat. UU nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya UU 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, Tahun Bank Indonesia 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 99 memelihara tentang Bank kestabilan nilai Indonesia. rupiah. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral Sejak yang periode independen, Bank penyempurnaan Indonesia pengaturan menerapkan tugas-tugas rezim dan kebijakan wewenang moneter dan dengan pemenataan fungsi Inflation pengawasan Bank Targeting Indonesia. Framework atau ITF. Dalam framework tahun ITF, 2009, kredibilitas Bank yaitu Indonesia penegasan dinilai Bank Indonesia dari sebagai lender kemampuannya of mencapai the last sasaran resort. inflasi DPR mengesahkan UU nomor 6 Fungsi tahun pengaturan 2009 dan tentang pengawasan penetapan perbankan peraturan berpindah ke pemerintah OJK. pengganti UU nomor 2 tahun DPR 2008 mengesahkan UU nomor tentang 21 perubahan tahun kedua atas 2011 UU nomor 23 tentang tahun otoritas jasa 99 keuangan tentang Bank yang Indonesia mengalihkan fungsi menjadi pengaturan dan pengawasan undang-undang. perbankan dari Bank UU Indonesia ini ke memperjelas OJK. dan mempertegas peran Undang-undang Bank Indonesia ini membagi dalam ruang fungsinya lingkup sebagai pengaturan dan lender of pengawasan the last mikroprudensial, lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Quote of the day: Your future is created by what you do today, not tomorrow. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.